Tes, tes. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Margareta Ibu Margareta Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Margareta Rahayuningsi MSI selaku dosen mata kuliah Biologi Dasar 2 serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan seluruh alam, sumber segala ilmu yang mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi. Kami sedang mempelajari ilmu, bagian dari ilmu tentang ciptaan-Mu. Mudahkan bagi kami untuk mempelajarinya. Tambahkan kepada kami ilmu, serta karuniakan kami pemahaman. Lapangkan dada kami, serta mudahkan dan baikkan segala urusan kami. Segala puji bagimu, di tangan tergenggam segala kebaikan. Maka tetapkan kami dalam kebaikan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Biologi Dasar 2 mengenai keanekaragaman tumbuhan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dianiki dengan NIM 40014210027, lalu Winda Amalia 40014210057, dan Najia Eka Ardeni selaku saya sendiri sebagai moderator 40014210062, lalu ada Tristantia Kinanti Paramita dengan NIM 40014210077. Pada materi keanekaragaman tumbuhan ini terdapat 3 topik utama, yaitu yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua ada Pteropodophyta, tumbuhan paku, yang ketiga adalah Spermatophyta, mengenai tumbuhan sperma. Tumbuhan berbiji. Sebelum memasuki materi, saya akan mengulas mengenai apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang termasuk ke dalam kingdom Plantae. Tumbuhan memiliki ciri-ciri meliputi berklorofil, berfotosintesis, eukariotik, multiseluler, dan dapat berdiferensiasi membentuk jaringan. Jadi tumbuhan ini berbeda dengan makhluk hidup manusia dan hewan karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil. Topik selanjutnya yaitu mengenai Bryophyta tumbuhan lumut yang akan disampaikan oleh saudari Winda Amalia. Untuk waktu dan layar kami. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Sini saya akan memaparkan materi mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Apakah lumut itu? Lumut merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut pada umumnya berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan klorofil B. Dan lumut merupakan tumbuhan autotrof atau tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ciri-ciri lumut. Yang pertama, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang kedua, akarnya berupa akar semu atau rhizoid. Yang ketiga, tidak mempunyai berkas pembuluh xilem dan flu. Yang keempat, mengalami
memiliki metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase gametofit atau fase penghasil gamet dan fase sporofit atau fase penghasil spora. Yang terakhir, pada saat fase gametofit, lumut dapat membentuk gametangia atau struktur penghasil gamet berupa antheridium yang menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid, serta archegonium atau yang menghasilkan gamet betina berupa ovum. Next. Jenis-jenis lumut itu ada 3. Yang pertama, lumut hati atau Hepaticopsida. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthocertopsida. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lumut daun atau Bryopsida. Pertama, lumut hati atau Hepaticopsida memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuh atau gametofitnya umumnya berupa lembaran pipih, banyak ditemukan di tempat yang lembab seperti hutan hujan tropis. Gametangia atau struktur penghasil gametnya berbentuk seperti payung. Kemudian sporofitnya terletak menggantung pada gametofit betina. Berumah 2 atau archegonium, alat kelamin betina, dan antheridium atau alat kelamin jantan dalam individu yang berbeda. Yang terakhir, reproduksi vegetatif. Contoh dari lumut hati ialah Marsantia polymorpha, Piciocarpus natanus, Reboulia hemipaerica, Pelia calicina, dan Ricardia indica. Next. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Ciri dari lumut tanduk ialah bentuk tubuh atau gametofitnya umumnya seperti lembaran. Habitatnya di daerah dengan kelembaban yang tinggi, sporofitnya tumbuh menjulang pada gametofit berbentuk kapsul, manjang seperti tanduk. Memiliki kapsul spora yang bentukannya tidak bersamaan, berumah 1 dan 2. Contoh lumut tanduk adalah Anthoceros pictatus, Pyoceros larvis, Poliocerus, dan Leiosporoceros. Next. Yang terakhir yaitu lumut daun atau Bryopsida. Ciri-ciri dari lumut daun ialah merupakan lumut sejati, gametofitnya memiliki akar rhizoid. Daun menempel langsung pada batang, sporofitnya menumpang pada gametofit tegak dan kapsul di atasnya. Sporofit berwarna hijau ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika sudah matang. Beberapa memiliki kutikula di bagian daun, berumah 2 dan 1, tumbuh merapat dan menyokong satu sama lain. Contoh dari lumut daun ialah Polytrichum common, Polytrichum hyperboreum, Sphagnum squarosum, Sphagnum palustre, Dicodoncium, dan Kimpliopus. Kemudian ada peran lumut atau biopita dalam kehidupan. Yang pertama, Mercantia polymarcus sebagai obat hepatitis. Yang kedua, Sphagnum sebagai bahan pembuatan pembalut dan bahan bakar. Yang ketiga, lumut sebagai penahan erosi. Metagenesis tumbuhan lumut ialah dari spora membentuk protonema. Kemudian tumbuhan lumut mengalami generasi gametofit, yaitu membentuk antheridium atau sel penghasil sel jantan, dan anthegonium penghasil sel betina. Kemudian sperma dan ovum bertemu membentuk zigot. Zigot membentuk sporogonium, dan sporogonium mengalami generasi sporofit, lalu membentuk sporangium. Sporangium kemudian membentuk spora. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Winda yang telah memaparkan materi mengenai tumbuhan lumut. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Saudari Dea Niki. Waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai tumbuhan paku. Apa sih itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus berspora. Artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini disebut Pteridophyta yang berasal dari bahasa Yunani. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap, bulu, dan pita yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Sesuai dengan artinya, Pteridophyta mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirik dan pada bagian tusuk terdapat bulu-bulu. Daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Tumbuhan paku memperlihatkan perdiliran keturunan yang jelas dan menghasilkan spora, seperti halnya pada filum Bryophyta. Namun, pada Pteridophyta, fase gametofitnya sangat kecil dan masih berbentuk halus yang disebut protalium, atau berupa lembaran kecil sehingga tidak terlihat jelas. Sifat protalium pada tumbuhan paku tergantung pada sifat sporanya. Selain itu, pada tumbuhan paku, fase gametofitnya lebih singkat daripada fase sporofitnya. Adapun fase sporofitnya terlihat jelas. Fase inilah yang sering kita lihat dan kita kenal sebagai tumbuhan paku. Untuk morfologi tumbuhan paku itu disebut tumbuhan kormus karena sudah menyerupai tumbuhan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tumbuhan ini sendiri, yaitu batangnya yang bercabang-cabang, ada yang berkayu, serta mempunyai tinggi hampir 2 meter. Sudah memiliki urat-urat daun, ada juga yang tidak berdaun atau daun serupa sisik. Rizoidnya sudah berkembang menjadi bentuk akar yang sebenarnya. Sudah memiliki berkas pembuluh atau silum dan floem dengan tipe radial atau konsentris. Bentuk daun pada tumbuhan paku muda dan dewasa berbeda. Pada tumbuhan paku muda, daun akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi yang pertama itu tropofil, daun khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Yang kedua, sporofil, daun penghasil spora. Yang ketiga, trofosporofil, dalam satu tangkai daun, anak-anak daun ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Next. Pada tumbuhan paku picisan, daunnya memiliki sporofil yang bentuknya lebih panjang atau berbeda dengan tropofilnya. Tumbuhan paku tersebut termasuk ke dalam paku heterofil, sedangkan pada tumbuhan paku yang memiliki daun yang bentuknya sama disebut paku homofil. Spora pada tumbuhan paku dihasilkan oleh sporangium. Sporangium pada tumbuhan paku umumnya membentuk suatu kumpulan. Berkumpulnya sporangium pada tumbuhan paku bermacam-macam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sorus. Sorus itu sporangia dalam kotak sporangia terbuka atau berpenutup atau insidium. Kotak sori pada setiap bangsa tumbuhan paku berbeda. Yang kedua, strobilus. Sporangia membentuk suatu karangan daun kerucut bersama sporofilnya. Yang ketiga, sporokarpium. Sporangia dibungkus oleh daun buah atau karpelum. Next slide. Nah, untuk habitatnya, tumbuhan paku ada yang hidup sebagai saprofit dan ada pula yang epifit. Paku menyukai tempat lembab atau higrofit, daerah tumbuhnya mulai dari pantai atau paku lumut sampai sekitar kawah-kawah atau paku kawah. Untuk reproduksi dari tumbuhan paku itu dibagi dua, ada secara generasi aseksual dan generasi seksual. Secara generasi aseksual, tumbuhan paku jenis ini dikenal sebagai sporofit yang berupa tumbuhan paku dan dapat dibedakan antara daun, akar, dan batang. Generasi aseksual ini disebut generasi diploid. Untuk generasi seksualnya, tumbuhan paku ini tergolong gametofit yang berasal dari sporofit, sehingga gametofit ini bersifat haploid. Gametofit ini akan membentuk gamet jantan atau anterozoid dan gamet betina atau sel telur. Generasi seksual ini disebut generasi haploid. Next slide. Ganti ke slide dulu. Tumbuhan paku itu diklasifikasikan ke dalam yang pertama ada kelas Psilotinae. Kelas Psilotinae sering disebut sebagai paku telanjang. Psilos yang berarti telanjang, hal ini disebabkan karena tumbuhan paku ini masih tergolong tumbuhan primitif dan tidak memiliki daun. Sebagai anggota dari tumbuhan paku ini sudah punah. Kelas ini mempunyai sporangium yang dibentuk di ketiak buku.
Contohnya adalah Psilotum. Yang kedua adalah kelas Lysopodinae. Kelas Lysopodinae mempunyai daun yang serupa rambut atau sisik dan duduk daunnya tersebar. Paku ini juga memiliki batang yang seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Sporangium pada Lysopodinae tersusun dalam strobilus dan dibentuk di ujung cabang. Contohnya Lycopodium dan Selaginella. Nah, ini ada gambaran mengenai kelas Phyllotinae dan kelas Lysopodinae. Next slide. Klasifikasi kelas yang ketiga yaitu kelas Equisetinae. Equisetinae berasal dari kata equus yang berarti kuda dan seta yang berarti tangkai. Anggota paku Equisetinae memiliki daun yang berupa sisik, yang serupa sisik dan transparan yang susunannya berkarang atau dalam satu lingkaran. Batangnya berongga dan berbuku-buku atau beruas. Kelas Equisetinae memiliki sporangium yang tersusun dalam strobilus dan mempunyai bentuk seperti ekor kuda. Sporanya memiliki elater sebanyak 42. Contohnya adalah Equisetum. Nah, ini gambarannya. Terus ada kelas Violacinae. Violacinae berasal dari kata violix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar dan duduk daunnya menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya terbentuk dalam sporokarpium. Tumbuhan paku pada kelas ini juga mempunyai daun muda yang menggulung dan sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Contohnya adalah Nephrolepis dan Dryopteris. Next slide. Untuk peranan tumbuhan paku, banyak tumbuhan paku memiliki manfaat dan peranan penting dalam kehidupan manusia. Antara lain yang pertama sebagai tanaman hias. Contohnya Adiantum atau suplir, Platycerium atau paku tanduk rusa, Asplenium atau paku sarang burung, Nephrolepis, Alsopolia atau paku tiang dan lainnya. Terus yang kedua sebagai bahan obat, yaitu ada tumbuhan paku Equisetum atau paku ekor kuda untuk antidiuretik atau lancar seni. Siceloporus untuk obat pusing dan obat keluar, Dryopteris untuk obat cacing pita, Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahar lemah dari sporanya. Untuk sayuran, yaitu ada tumbuhan paku Marsilea atau semanggi, Pteridium aquilinium atau paku garuda, dan lain-lain. Untuk kesuburan tanah, ada Azolla pinnata, karena mampu bersimbiosis dengan anabaena atau alga biru, sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Terus sebagai gulma pertanian, yaitu ada Salvinia natans atau kayambang, pengganggu tanaman padi. Udah ganti loh. Nah, untuk perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, yang pertama itu ada pembuluh angkut. Untuk di lumut itu tidak memiliki pembuluh angkut, sedangkan tumbuhan paku memiliki pembuluh angkut. Struktur tubuhnya pada tumbuhan lumut itu tidak sejati, sedangkan pada tumbuhan paku itu sejati. Nah, daun mudanya kalau di lumut tidak menggulung, sedangkan paku menggulung. Fase dominan di lumut gametofit, sedangkan paku sporofit. Gametofitnya tumbuhan lumut itu tumbuhan lumut, kalau paku itu protalium. Nah, untuk sporofitnya tumbuhan lumut disebut sporogonium, sedangkan paku itu disebut tumbuhan paku. Pertumbuhan sporanya di lumut itu protonema, sedangkan paku protalium. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dianiki yang sudah menyampaikan materi mengenai tumbuhan paku atau Pterodopita. Selanjutnya menuju ke topik ketiga, yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji, disampaikan oleh Saudari Tristanti Yakinanti. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Spermatopita sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Spermatopita merupakan anggota plantaya sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya. Sedang alat perkembangbiakannya tampak jelas dapat diamati sehingga disebut dengan Phanerogamae. Ciri-ciri umum
Ciri-ciri umum dari spermatopita, pertama memiliki biji, kedua memiliki berkas pengangkut, ketiga merupakan tumbuhan formopita, Pindah loh padahal. keempat menghasilkan bunga, kelima bersifat autotrof, keenam alat perkembangbiakan sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga dan strobilus. Dan yang ketujuh, generasi saprofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Klasifikasi dari tumbuhan berbiji, pertama adalah gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Disebut biji terbuka karena bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Gimnospermae umumnya memiliki struktur daun yang tebal, banyak cabang, ujung daun membentuk kerucut, dan belum memiliki bunga sesungguhnya. Ciri-ciri umum dari gimnospermae yaitu pertama, memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah. Kedua, berupa perdu atau pohon, batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Ketiga, belum memiliki bunga sejati. Dan yang keempat, reproduksi generatif terjadi satu kali pembuahan yang menghasilkan zigot. Yang kedua yaitu angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Disebut biji tertutup karena bijinya terbungkus oleh daging buah. Angiospermae umumnya memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna yang meliputi benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Ciri-ciri umum dari angiospermae yaitu yang pertama, bakal biji diselubungi oleh daun buah yang merupakan bakal buah. Kedua, berupa herba, perdu atau pohon. Ketiga, mempunyai organ yang meliputi bunga lengkap, meliputi kelopak, mahkota, serta alat kelamin berupa benang sari dan putik. Dan yang keempat, reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan yang menghasilkan zigot dan endosperm. Penggolongan dari gimnospermae yang pertama adalah kelas Cichadopita. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Kelompok ini memiliki strobilus yang besar dan daun menyerupai tumbuhan palem. Contohnya adalah Pakiseji. Yang kedua adalah kelas Ginkgopita. Tumbuhan ini diketahui hanya tumbuh liar di Asia Timur Laut, namun telah tersebar luas di berbagai tempat beriklim sedang lainnya sebagai pohon penghias taman atau pekarangan. Satu-satunya jenis dari Ginkgopita yang masih bertahan saat ini adalah Ginkgo biloba. Daunnya bertangkai panjang dan lebar berbentuk seperti kipas dengan belahan yang berlekuk dalam. Kelas yang ketiga itu kelas Penipita. Tumbuhan ini tidak mengalami gugur daun, daunnya berbentuk jarum berupa perdu atau pohon, dan memiliki strobilus berbentuk kerucut, contohnya adalah tumbuhan pinus. Yang keempat adalah kelas Gnetophyta, tumbuhan berkayu yang batangnya bercabang-cabang atau tidak, memiliki daun yang tunggal dan bunga majemuk, contohnya adalah melimpah. Selanjutnya penggolongan Angiospermae, yang pertama adalah kelas Monocotyledoneae. Ciri-cirinya adalah berbiji tunggal, sistem akar serabut, batang sama besar, dan tidak bercabang. Yang kedua, daunnya tunggal, berpelepah, dan bertulang sejajar. Ketiga, bagian bunganya kelipatan 3. Yang keempat, akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Yang kelima, xilem dan flumnya tersebar. Contohnya adalah padi, jagung, dan kelapa. Kelas yang kedua itu kelas Dicotyledoneae. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berkeping 2, memiliki akar tunggal. Yang kedua, batang kerucut panjang, bercabang, dan berkambium. Yang ketiga, daun tunggal atau majemuk, tulang daun mirip atau menjadi. Yang keempat, bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Yang kelima, memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan yang melebar. Yang keenam, xilem dan flum tersusun dalam lingkaran. Contohnya adalah mangga, ketela pohon, dan jambu biji. Berikut adalah siklus tumbuhan berbiji. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Tristantia yang sudah menyampaikan materi mengenai tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi hari ini yaitu tentang keanekaragaman tumbuhan, bisa menggunakan fitur raise hand, dan jika terkendala sinyal bisa chat melalui chat box room Zoom. Sesi tanya jawab dibuka.
Baik, sudah ada yang raise hand dari Saudari Afida Ivanaula. Untuk Saudari Afida Ivanaula bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, izin masuk. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Afida Ivanaula Zara, NIM 400142194. Izin bertanya kepada kelompok penyaji terkait tumbuhan paku dewasa troposfil itu. Kan dijelasin. Oke. Langsung aja pertanyaannya, bagaimana kehidupan daun yang tidak menghasilkan spora tersebut? Apakah tidak dapat berkembang biak atau Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Saudari Nisfil Amelia, silakan menyampaikan pertanyaannya. Izin masuk. Terima kasih kepada kelompok 5 atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisbel Amelia Ramadhani, NIM 40014211068. Di sini saya ingin bertanya tentang fungsi dari lumut yang menahan erosi. Itu bagaimana mekanisme lumut dalam menahan erosi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Nisfil. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari room chat dari Saudara Bunaya Hanif. Pertanyaannya mengenai kapan fase gametofit terjadi dan kapan pula fase sporofit terjadi dan bagaimana setiap fase itu dapat terjadi. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. cek? Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Rebecca Dwijaya dengan NIM 40014211063. Saya izin bertanya, lumut itu kan merupakan peralihan antara talofita dengan kormovita, terutama kormovita yang berspora. Nah, sedangkan di PPT dijelaskan talofita atau belum dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun saja. Kira-kira jelasnya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rebecca. Selanjutnya tersisa satu penanya lagi, silakan yang ingin bertanya. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Zarina Arwan, NIM 400142143. Jadi di sini saya mau bertanya. Tadi kan di situ di PPT ada fungsi lumut ya, kegunaan lumut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi katanya dia bisa jadi bahan pembalut. Nah, jadi yang saya tanyakan itu bisa nggak diceritakan proses pembuatan pembalut yang menggunakan bahan lumut, lalu nilai plus minusnya itu apa bagi pengguna yang menggunakan pembalut berbahan dasar lumut? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sarita Arwan. Sesi tanya jawab sudah kami tutup dan izinkan kami berdiskusi kurang lebih 15 menit untuk
Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari saudari Rebecca. Nah, tadi kan di ciri-ciri umum lumut itu dijelaskan ya bahwa lumut belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Terus untuk yang lumut merupakan peralihan antara Phalophyta dengan Cormophyta atau Cormophyta berspora, itu merupakan istilah lain untuk menyebutkan ciri lumut yang belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Karena dilihat dari pengertian Phalophyta atau talus itu merupakan tumbuhan yang dia tidak memiliki akar, batang, dan daun. Sedangkan Cormophytanya itu merupakan tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Oleh karena itu, untuk menyebut ciri lumut yang belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun dapat dikatakan sebagai tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus atau Phalophyta ke tumbuhan berkormus atau Cormophyta. Gimana saudari Becca? Izin menjawab pertanyaan dari saudari Afida, itu bagaimana kehidupan daun yang tidak menghasilkan spora, apakah tidak dapat berkembang biak? Jadi berdasarkan fungsi daun itu, paku memiliki dua jenis, yaitu tropofil dan sporofil. Nah, tropofil ini karena tidak menghasilkan spora, jadi dia merupakan daun khusus untuk fotosintesis, sedangkan sporofil kan dapat menghasilkan spora. Sehingga untuk berkembang biak itu menggunakan sporofil. Tapi sporofil juga tetap bisa melakukan fotosintesis. Jadi karena tropofil tidak menghasilkan spora, tidak dapat berkembang biak. Bagaimana jawabannya saudari Afida? Saudari Afida. Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Izin masuk dan izin menjawab pertanyaan dari saudara Bunaya Hanif, yaitu kapan fase gametofit terjadi dan kapan pula fase sporofit terjadi dan bagaimana setiap fase itu dapat terjadi. Jadi fase sporofit dan gametofit ini merupakan bagian dari metagenesis, di mana metagenesis adalah peristiwa pergiliran keturunan. Jadi pada tumbuhan lumut itu, fase sporofit terjadi ketika tumbuhan lumut itu sporogonium, ketika tumbuhan lumut itu masih berbentuk spora. Sedangkan fase gametofit pada tumbuhan lumut itu terjadi ketika tumbuhan lumut sudah menjadi tumbuhan lumut yang seutuhnya. Namun berbeda dengan tumbuhan paku yang berbalik dengan tumbuhan lumut, di mana tumbuhan paku ini fase sporofitnya ketika tumbuhan paku itu berbentuk tumbuhan paku. Sedangkan fase gametofitnya itu terjadi ketika tumbuhan paku berbentuk protolium. Dan untuk info, protolium itu adalah keadaan di mana tumbuhan paku berbentuk lembaran yang menempel pada suatu substrat dengan rizoidnya. Untuk saudara Bunaya Hanif, apakah jawaban saya menjawab? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Izin masuk dan izin menjawab pertanyaan dari saudari Sarita Arwan, yaitu
Tolong ceritakan proses pembuatan pembalut yang menggunakan lumut. Apa nilai plus minus menggunakan pembalut lumut? Pembalut berbahan lumut. Jawabannya, cara pembuatan pembalut dengan lumut ialah alas pembalut dibuat dengan menggunakan sintesis selulosa, kemudian lumut yang telah kering diletakkan di atas alas pembalut tersebut, dan di atas lumut tersebut ditumpuki sintesis selulosa, tetapi yang lebih tipis. Kemudian itu kan ada 3 lapisan. Nah, 3 lapisan itu disatukan dan terbentuklah pembalut dengan bahan lumut. Kelebihan dari pembalut berbahan lumut ialah mengandung antimikroba dan dapat menyerap air lebih banyak. Dan kelemahannya yaitu karena pembalut terbuat dari sintesis selulosa dan jika bergabung dengan lumut maka dapat menimbulkan terbentuk bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan pengguna pembalut tersebut. Apakah jawaban saya sudah menjawab, Saudari Sarita? Saudari Sarita, apakah jawabannya menjawab? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nisfil Amelia mengenai bagaimana mekanisme atau cara dari lumut itu bisa menahan erosi. Jadi, tanah yang ditumbuhin lumut itu membuat tanah cenderung menjadi lebih padat. Ketika tanah itu padat, maka kemungkinan untuk terjadi erosinya itu sangat sedikit gitu. Jadi lumut itu bersifat seperti spons yang dapat menyerap air yang ada di atasnya dan dapat juga menyimpan air di dalam akar lumut tersebut. Apakah jawaban saya menjawab dari Saudari Nisfil? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, akhirnya selesai sudah presentasi materi biologi dasar 2 mengenai keanekaragaman tumbuhan pada pagi hari ini. Dan mohon maaf apabila kelompok kami memiliki kesalahan dalam penyampaian dan perkataan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.